Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Fitri Nopianti Munte, NIM 722114 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan Stambuk 2022 di Lensa Pembangunan Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah isu penting untuk menyangkut ketimpangan ekonomi dan pembangunan Indonesia di berbagai provinsi di Indonesia. Mari kita simak bersama. Adapun grafik pendapatan per kapita dan IPM. Berdasarkan data yang kami himpun, terlihat banyak provinsi di DKI Jakarta mencatat rata-rata pendapatan per kapita tertinggi, yaitu sebesar 6,5 juta rupiah per bulannya. Nah, sementara di Papua berada di posisi terendah dengan hanya 2 juta rupiah saja. Nah, angka ini selaras dengan nilai indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, masing-masing DKI Jakarta meraih IPM tertinggi itu sebesar 82,5, sementara di Papua hanya sekitar 62,4. Nah, ini menunjukkan adanya korelasi dengan antara pendapatan dan kualitas pembangunan Indonesia. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Adapun visual perbandingan antara wilayah. Namun, kesenjangan ini tidak hanya berbicara soal angka saja. Nah, di mana ada lapangan, masyarakat Papua dan Nusa Tenggara Timur atau disebut juga dengan NTT menghadapi keterbatasannya infrastruktur itu sendiri. Nah, kurangnya seperti tenaga pendidik dan sulitnya akses layanan kesehatan. Nah, semua ini berkontribusi pada rendahnya kualitas hidup. Ketika pendapatan rendah, kemampuan keluarga hanya untuk menyekolahkan anak atau mendapatkan perawatan kesehatan pun ikut terhambat. Kesenjangan ini menciptakan siklus ketertinggalan yang sulit untuk diputus. Dan selanjutnya ada pun namanya visual IPG dan kondisi gender. Nah, apa yang dimaksud dengan IPG? IPG itu tersendiri adalah indeks pembangunan gender pun menjadi perhatian. Meskipun IPG DKI Jakarta mencapai 91,3 di Papua dan di NTT masih tertinggal di angka 84,2 dan 86,5, di mana artinya perempuan di daerah tertinggal belum memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan, seperti pekerjaan dan pengambilan keputusan. Rendahnya IPG ini berdampak langsung pada pembangunan berkelanjutan karena potensi separuh populasi seperti perempuan itu belum dimaksimalkan. Nah, tanpa kesetaraan gender, pembangunan daerah akan timpang dan tidak inklusif. Dan yang terakhir yaitu apa sih yang bisa dilakukan gitu. Nah, kami merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis. Nah, yang pertama yaitu pemerataan anggaran pembangunan daerah khususnya untuk infrastruktur dasar dan sekolah. Nah, yang kedua, program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar mereka bisa berkontribusi secara aktif di sektor produktif. Nah, yang ketiga yaitu peningkatan layanan kesehatan berbasis komunitas terutama di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, yang terakhir yaitu adanya 4, yaitu penempatan tenaga kerja profesional seperti guru, tenaga medis dengan insentif khusus di wilayah yang paling tertinggal. Demikian laporan kami mengenai ketimpangan pembangunan di Indonesia. Data tak hanya menunjukkan angka, tapi juga kisah nyata jutaan masyarakat yang menanti perubahan. Mari kita dorong pembangunan yang lebih adil dan merata untuk seluruh anak bangsa. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di laporan berikutnya.